Katanya ada penampakan dulu, ya kan? Digangguin suara-suara dulu. Ada suara. Ya, Suara dari apa? rumah kosong itu serak dari dalam. Padahal rumah kosong. Udah dari zaman dulu kosong. Oke. Orang udah tahu nih orang-orang sini bahwa itu rumah kosong. Tahu semua. Nah dia lagi kesek-kesek gitu. Nggak lama katanya ada kayak yang hantu yang nggak ada badannya. Jongkok. Yang nggak ada badannya. Palanya doang. Pala doang. Pot, korek mana Pot? Ada nih dua-duanya. Mana sini? Satu aja. Malam nongkrong lagi asik nih nongkrong malam-malam di Tanah Abang. Lu diem, penonton. Ketahuan kan kalau ada orang di situ. Lu kan buat episode selanjutnya. Kita udah on cam ya, Pak? Oh ya bener juga tapi. Udah on cam ini. Gestarnya rada capek nih yang satu ini. Jadi teman-teman, kita di program baru ya, namanya Cerita Serem. Wah, semoga ceritanya serem ya. Serem sih harusnya. Sebenarnya bukan cerita yang serem. Mungkin orang yang serem. Lu kenalin, lu punya nama siapa? Oh iya. Kan belum tahu kalau gua kan, udah terkenal di Japenya. Kebetulan kalau gua temannya Jape. Abed. Itu gua teman gitu doang. Oh, lu teman gua? Iya. Yakin? Benar. Tadi kan lu gua jemput. Oh iya. Setengah jam sendirian di halte. Abed. Kan ada ininya, Albert apa? Abed Julian, cuman percuma, yang terkenal Abed Palkor. FB-nya ada FB-nya Albert apa? Julian Albert Kembe. Alexander Kembe. Kembe itu apa? Kambe. Marga Pot. Oh, Marga. Oh, Medan loh. Gua Manado itu. Gua kata Medan. Oh, lo orang Manado? Bokap. Oh, bokap. Emak gua orisinil sini. Oh. Enggak tahu. Makanya gua sanksi kalau lu ngaku orang Manado. Enggak mendukung banget. Iya, itu dia. Gua takutnya emak gua salah bawa bayi dulu. Ini di daerah mana? Di Slipi. Slipi itu masuknya apa itu? Kecamatannya Palmerah. Petamburan, Tamburan. Nah, itu Palmerah atau Palmerah sih? Itu samar-samar, Pak. Cuman Palmerah kayaknya. Petamburan bukannya Tenabang ya? Beda ya? Beda. Tenabang tuh buat yang di orang sini Tenabang. Kalau yang dari daerah tetap Tanah Abang. Oh, itu dia kan. Kalau di sini tetap Tenabang. Banyak orang kalau nggak salah di peta juga tulisannya Tanah Abang loh. Padahal mah Tenabang ya. Karena di sini kan singkatan paling banyak di Indonesia, Pak. Bukan lidahnya, lidah sotoy. Iya, Tenabang. Tenabang. Sama kayak Kebayoran, jadinya Bayoran. Posisi ini samping rumah sakit Pelni. Waduh. Persis rumah sakit Pelni. Ini benar-benar temboknya ini rumah sakit Pelni ya. Nah, temboknya yang itu sebelah situ. Gimana sih? Sebelah situ tuh tembok Pelni persis, ada gedung baru lagi. Oh, kalau ini tembok siapa nih? Ini tembok gedung kargo gitu. Oh, Pelni situ. Berarti deket. Ini Pelni, langsung Pelni. Lah, kalau gimana sih ini kargo ini Pelni? Itu Pelni. Yang ini tembok, lu bilang tembok kargo. Ini kargo, sini Pelni. Yang tadi pagar. Oh, ikan tadi gue bilang situ. Gue juga nyambung. Gue nunjuk situ padahal. Jadi katanya, gue dengar dapat dari kabarnya. Katanya di sini sering banget ada penampakan. Emang iya? Itu bisa dibilang bener banget itu. Wah, lu ngarang cerita kali lu. Bener. Lu punya cerita apa? Berbagi nih buat temen-temen nih penonton nih. Karena di orang Indonesia senang yang ada cerita-cerita mistisnya gitu. Iya. Tapi dulu ada Pot
Satu ketika tuh ya, satu ketika ada orang lagi habis minum deh gitu. Boy, bawa motor siapa? So kenceng banget suaranya. Jadi nggak serem kan? Iya. Yang sakit juga bangun jadinya tuh. Iya, rumah sakit. Dia nyari toke Lagi abis maboy, mau mau pulang kemari. iya, rumahnya di belakang sana. Oh, di deket belakang. sini, arah ke sono. Dia Itu pasti malam. Pasti itu jam 3 kalau nggak Jam salah. 3, dini hari berarti ya. Jam 3-an. Dan posisinya tuh lagi sepi banget, Gang. Nggak ada orang sama sekali. Terus? Dia pulang, dia nyari toke di rumah kosong yang sebelah sinilah, 20 Nyari meter. toke. Iya, nyari toke. Kan dia lagi mabok. Iya, nyari toke buat dijual, duitnya buat mabok. Gitu. Oh, memang kerjaannya kayak gitu. Nggak guna emang. Baok, ya kan? Apa namanya, cari duit dengan cari tokek, habis itu dijual, duitnya buat baok. Nah, habis baok dia nyari lagi tokek. Ya apa aja itu kayaknya. Nah, begitu lagi nyari, gimana tuh ceritanya lanjut? Kan di rumah kosong sini, dia lagi nyari, nggak dapet gitu ya. Nah, mulai dari situ katanya ada penampakan dulu, ya kan? Digangguin suara-suara dulu. Ada suara. Ya, Suara dari rumah apa? kosong itu serak dari dalam. Padahal rumah kosong. Udah dari zaman dulu kosong. Oke. Orang udah tahu nih, orang-orang sini bahwa itu rumah kosong. Tahu semua. Nah, dia lagi kesek-kesek itu, nggak lama katanya ada kayak yang hantu yang nggak ada badannya. Jompo. Yang nggak ada badannya. Palanya doang. Pala doang. Itu bukannya di Kalimantan itu? Pala doang tapi ini. Iya, yang pala doang tapi nggak ada badannya, itu bukannya ada di Kalimantan, apa namanya itu? Itu kan ada usus yang kali, leak. Iya, leak. Bener ya, Kalimantan ya? Penonton, apaan itu? Uyang nggak ya? Uyang, Yang iya. Kalimantan, leak ke sini, ke Bali. Bali leak. Oh, Bali leak. Uyang di Kalimantan kan? Dan dulu juga Oh, nggak ada palanya doang? palanya doang apa ada ususnya, agak-agak samar juga soalnya kan pas gua waktu SMP tuh. Nampakin gitu? Jelas. Ush. Apaan tuh, Pot? Biar serem dikit. Boleh diadu. Udah mulai naik dikit nih. Tapi itu beneran, soalnya itu Enggak, dia nampakin. nggak nampakin doang, dikejar. Serius loh? Dikejar. Itu dikejar, itu lari sampai ke belakang gang itu. Semua orang tahu. Enggak, kan kondisi sepi. Dia dikejar nih, lari. Ini orang pada keluar. Nggak ada yang dengar. Nggak tahu. Ada yang dengar apa enggak? Kan tadi lu bilang orang pada tahu. Orang pada tahu, iya pada tahu, Deng. Soalnya dia tuh teriak. Makanya orang-orang beritanya nyampe semua ke semua orang sini. Oh, nah pertanyaan gua, orang-orang itu ngelihat ada si kepala itu terbang? Nggak ada yang ngeliatnya dia lari doang. Habis itu orangnya sakit ada seminggu apa 3 hari, nggak tahu. Ini menurut cerita dia habis sakit gitu kan, dia cerita kenapa lu lari? Dicerita ada tuh. Cerita itu Nah, dia sakitnya sakit biasa atau kayak meriang tiba-tiba? kayak meriang gitu. Meriang, habis itu dia mungkin ketakutan atau gimana? Dia meriang ketakutan. Asal ngelihat orang jadi takut. Oh, nggak gitu, bisa standar. Kalau begitu kasusnya kayak teman kita yang tangannya sakit, otaknya rusak. Oh gitu. Itu apa namanya, warga-warga ini percaya nggak dia bercerita kalau Karena ada hal itu percaya banget, soalnya emang udah terkenal itu rumah itu tuh. Oh, Gitu. rumah itu, maksud gua orang udah tahu bahwa itu kayak ada penunggunya. Angker, ya ada penunggunya. Serius loh? Udah gitu kan di depan halaman ada pohon jambu. Ada pohon jambunya, udah gitu banyak barang terbengkalai, batu-batu segala macem. Ini nggak, maksudnya bangunannya bangunan jadul gak? Standar sih kayak ini aja, ini pun udah kosong udah mau 10 tahun. Bener loh.
Gua main duduk aja di sini. Lu bukannya bilang dari tadi, tahu gitu kan di sono syutingnya, ngapain duduk di sini? Nggak apa-apa. Rumah kosong disuruh di sini. Stres juga, mana jam 2 pagi. Jam 2 bos. Iya, lu kagak cerita ini rumah kosong. Aduh. Karena kalau menurut cerita orang tua, kalau rumah kosong nggak ada penghuninya, di situ orang-orang negatif ngumpul, katanya begitu. Itu dia Pot, gua ada cerita lagi. Ini nih kargo ini di belakang kamera. Ada jatuh serbuk apa sih? Udah lanjut. Lanjut lagi. Tuh, nih di balik kamera nih, kan ini kargo ke tembok nih. Ini tuh sebelum jadi ini, Sebelum ditembok, sebelum jadi kargo, belum jadi kargo, masih belum jadi bangunan lah. Iya, masih pabrik besi. Pabrik besi tua dari zaman Belanda. Ini nih. Pabrik besi tua yang juga terkenal angker karena itu udah kosong bertahun-tahun. Oke. Udah dari tahun 90-an, dari gua belum lahir udah kosong. Oh, Gak beroperasi. menurut cerita ini ada penunggunya. Oh, gudang. Gudangnya Sering nampakin. ngeganggu sih. Maksudnya ganggu gimana? Iya. Kayak bokap jalan yang di gang itu depan tadi, yang itu jalan panjang, gangnya agak panjang itu. Di sela-sela gerobak, bokap kalau pulang kerja kan dulu malam. Ada di sela-sela gerobak. Ada orang, katanya ada orang, dilihat lagi nggak ada. Oh, kayak Daerah sini pun sama sering begitu. penampakan yang bukan kayak yang serem-serem compo gitu atau Enggak sih, si kunti atau enggak? enggak. Kalau sini lebih banyak yang kayak Belanda-Belanda gitu. Oh, noni-noni Belanda. Betul. Cakep dong. Cakep. Cakep, lu mau ngelihat? Oh, enggak banget gua. Makasih. Makasih. Ntar gue minum dulu kopinya nih. Nah, ini yang rumah tadi itu berapa? Jaraknya berapa rumah deh ke sana, Pak? Tembok yang kita naruh motor, Oh, 1, 2. 2. Ngapa Yang lu- 2, yang kedua itu udah Kalau- kosong. Kalau gitu ngapa lu suruh gua taruh motor situ? Ntar dulu belum. Temboknya itu rumahnya kosong juga. Udah 4 tahun. Terus gua ngambil motornya gimana ini? Ya, ntar gue temenin, tapi gak ada yang nemenin gue. Makanya. Ntar ada tapi teman kita yang Gimana kalau kita syuting di situ? Waduh. nggak kuat kok. Lu kan abis itu lu pulang, gue tetap kesini. Iya. Bolak balik sini ntar gue jadinya nungguin pagi terus. Siapa nih? Nggak buat jauh. Oh, jauh. Depan sono. Ini karena ketutupan gedung bergema. Oh, suaranya. gitu. Nah, menurut cerita nggak hanya hal-hal ganjil kayak tadi itu doang kan? Itu bukan cerita. Maksud gue gini, hal-hal ganjil terjadi gak di sekitar nih tempat kita nongkrong di sini? Di sini? Heeh. Oh iya jelas. Serius Itu lu? cerita kargo tadi belum kelar. Oh ya. Ini kargo ini yang udah terkenal angkernya tuh. Kargo masih besi tua dong, pabrik besi. Pas mau ngedirin ini nih, ya kan, pas mau ngedirin kargo. Tiang lah gitu ya. Iya. Jadi tuh kayak penunggunya marah semua. Marahnya gimana? Kakak gua di sini tuh kesurupan sampai kerasukan. Semingguan lah, setiap hari. Itu masuk keluar maksudnya kayak kambuh-kambuhan gitu. Karena ini ngamuk. Gua nggak mau dijadiin ini bangunan. Kenapa dihancurin tempat gua gitu kan? Menjadi kakak lu terpilih menjadi mediasi buat warga sekitar. Iya, karena Gitu kakak ya. gua bisa punya yang bisa ngeliat begitulah pokoknya kan. Oh. Bahasa sekarangnya indigo. Kayak indigo. Bahasa sekarang kayak indigo. Oh, punya sense yang lebih dia. Gue sensitifnya. Iya. Sensitifnya kayak gitu. lebih. Dia mediatornya intinya Mediator kakak gua. dia. Tapi nggak cuma di gua, sampai ke RT ke belakang semua. RT lain pun sama. Ngamuk lah cerita. Ada yang kena di sana juga kesurupan. Ada, kena. Mau ngerambat pokoknya. Outputnya bahwa dia nggak mau ini tempatnya diacak-acak, Dijadiin kayak gini. nggak jadiin mau. bangunan. Nah itu tuh ada cerita lagi. Jadi yang awal-awalnya
Di dalam kan main PS. Dalam mana? Ini kan rumah kosong. Dalam rumah gua main PS. Ada 4 orang lah saudara-saudara gua, termasuk gua 5 berarti kan. Satu lagi sepupu gua lagi duduk di depan teras. Gua di dalam semua, tahu-tahu lari ke dalam. Kenapa? Lari ke dalam, katanya dengar suara kuda. Dengar suara kudanya tuh di situ. Tempat gua naro dekat motor. Suara kuda deg 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 deg. Nah, udah di situ. Suara kakinya atau suara? Oh. Nah, itu samar-samar tuh antara kuda sama kunti tuh. Kuda sih, tapi itu ada tepok-tepoknya katanya. Katanya. Cuma kan kalau buat itu kan gue yang di dalam nggak denger semua. Nggak lama. Dia. Pot yang ini dulu ada pot-pot. Digantung. Jatuh. Kalau itu sampai dalam dengar gue lagi main PS semua. Jatuh. Ada orang nggak, maksud gue itu bisa jatuh? Nggak ada. Cuman ada saudara gue di situ pintu. Jatuh, cuman pada denger. Cuman kan mikir ya, tiba-tiba jatuh. Kucing kali. Iya. Kan kucing banyak kucing gue. Kucing kali. Nah setelah itu lari ke dalam, temen gue, saudara gue kan. Langsung tutupan pakai bantal. Nah, kenapa tuh? Kenapa lu? Ada suara kuda. Sama ada yang nangis. Nangisnya kan cuman kadang dengarnya cuman pot jatuh. Nah di situ kakak gua langsung kerasukan. Terus setelah kerasukan itu yang masuk itu siapa tuh? Belanda dulu. Pakai bahasa Belanda. Awalnya kayaknya bahasa Belanda deh, soalnya sempet Gutemohon gitu kan. Gue kagak tahu bahasa Belanda. Pokoknya gitulah, bahasa asing. Iya, bahasa asing. Kan bokap yang bisa bahasa asing. Ngobrol sama bokap dulu. Udah ngerambat-rambat, campur bahasa Indonesia gitu kan. Cuman susah didengarnya. Intinya apa message yang disampaikan? Message-nya tuh cuman kalau yang Belanda ini di luar sana, di luar rumah banyak yang mau masuk ke badannya kakak gua. Waduh. Karena mereka pada nggak suka ini mau ada dibangun ini. Waduh. Bangunan tua, benar. Iya. Setelah itu udah bingung pot itu. Manggil Pak Ustadz. Setannya kan bukan Muslim. Oh iya, bingung Pak Ustadz yang bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Pak Ustadznya belum belajar. Tapi ada lagi kelebihan pot. Sepupu gue yang satu tuh ada di dalam belum tidur kan. Kebetulan bisa ngelihat juga. Indigo juga turunan mungkin ya kan. Dia nanyain yang Belandanya itu anjing siapa yang ngurus. Aduh, anjing mana gitu kan. Mbak gue mau datang yang nih sepupu. Oh, itu anjing kamu. Iya, diikat di sini. Tapi sumpah pot diikat. Oh, diikat. Diikat di ini, tiang ini. Yang ikat mbak gua ini sepupu. Kalau perlu didatengin gua bangunin. Jangan dong. Ntar dia cerita sembari ngeliat, aduh. Indigonya belum hilang kalau kakak gua udah hilang. Harus ditutup soalnya udah parah banget waktu itu pas kasus ini. Oh, bisa digituin ya? Ditutup indigonya jadi dia nggak lebih sensitif gitu. Iya, ditutup semua sama kayak orang pinter gitu deh. Lah, singkat cerita ini kok bisa bangun? Bisa kebangun? Ini bisa kebangun setelah ada Pak Ustadz semua yang bikin apa sih, kalian maunya kayak gimana? Solusi, gitu. Cari solusinya. Iya. Jangan ganggu nih warga sekitar. Oh gitu. Seingat gue sih ada 4 atau 5 orang yang bisa lah gitu kan ngatasin. Iya. Mereka kerja ada itu. Tapi selama mereka kerja itu teror masih datang terus. Sini kerasukan, sana kerasukan. Udah dari situ, udah selesai kasih solusi. Aman nggak? Masih belum, masih datang teror. Masih ada lagi? Masih. Sampai detik ini, jangan detik ini. Jangan detik ini. Maksudnya kemarin ada teror lagi, udah nggak ada? Kayaknya sama waktu itu sampai berapa bulan gitu masih ada terus datang, dan sampai gua tuh ingat nama. Iya,
sampai inget namanya yang ngerasukin siapa. Jangan disebut dong. Kalau lu sebut Jambul gue percaya. Enggak. Jambul. Jambul dia lagi nge-push, jangan. Ntar akan ada penampilan dari Jambul. Ngerokok nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, lu kata TikTok. Kena pelanggaran dong. Oh gitu. Artinya berarti ini tempat ini apa namanya, ada aura-aura mistis yang kental banget dong ya? Banget. Dan ini tuh kalau nggak salah dikasih tameng gitu lah. Kamu lihat batas dari sini. Maksud Untuk dikasih rumah gua. tameng? Biar yang si teror itu nggak kesini-sini lagi. Dipagerin nih. Apa namanya pagar itunya tuh? Ya dipagerin lah, bahasanya dipagerin mereka kan. Jadi mereka makhluk-makhluk astral ini nggak bisa tembus kemari. Nah itu selama pas lagi pengerjaan. Itunya di situ tuh. Ini sebatas ini. Nah, berarti gue geser kemari. Nggak usah, kita di luar. Jangan. Tapi begitu dia dateng, dia aja dia yang in-frame, gue keluar. Ya gua dong ditinggalin. Oh gitu. Lah, pertanyaan gua, lu masih kuat aja tinggal di sini? Buset kalau gua mah, aduh. Itu Pot, salah satu alasan dulu kita main di Monas pulangnya sampai pagi. Udah gitu pas pulang setiap bunyi terus ini belnya rada. Aduh, apalagi kalau pas lagi masukin motor tata bunyi. Maaf, itu di dinding ada gituan gitu ya? Iya. Oh. Ini jangan disebut ya. Soalnya kalau tersangkanya ini apa namanya? Betul itu. Apa namanya kalau Sarah ya, ras. Apa sih? Iya, ras lah. Iya. Itu sampai ditaruh di situ berarti. Emang ditaruh di situ. Nah, kan. Makin Iya. Kita nggak mau sebut itu apa dan kita nggak mau munculin gambarnya karena sensitif banget. Itu ditaruh di tembok itu berarti bener ada sesuatu di situ. ada info pemanggilan. Iya. Itu kan sebagai, kalau gua ngeliatnya itu sebagai penangkal mungkin. Iya. Ya kan, sebagai penangkal. Ya syuting di tempat serem ya udah ini. Tapi ini benar serem dari tadi aja merinding kagak udah. Dari tadi merinding kagak udah. Lah iya, sebenarnya dari tadi nih di belakang gue. Maaf. Oh kan? Aduh, ngeri. Oke, masih ada cerita katanya siapa kawan lu bakal ini yang mata merah atau apa? Oh, bukan kawan Pot. Siapa? Itu saudara gua, sepupu anaknya Bude yang tadi. Yang tinggalnya di Bintaro tapi Munculnya di mana? nih. Ya udah, pengen tahu kayak gimana ceritanya ya nggak? Kita bakal bahas di episode berikutnya. Yo, Ya penting. Istirahat dulu. ngeri serem. Udah mulai berasa.